dalam kasus ini adalah narkoba. Bisa kita bayangkan, auzubillah, seandainya tidak minta maaf dan Rhoma Irama marah ketika mendengar ya. Lalu Allah, na'udzubillah, Ning Laila kemudian melakukan tindakan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ridho Rhoma, yaitu anaknya Rhoma Irama, atau bukan Ning Laila tetapi calon suaminya, na'udzubillah, atau anaknya atau keluarga dekatnya. Leres ya Bu nggih? Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kena narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap kepada Ning Laila untuk segera meminta maaf kepada Rhoma Irama atas kejadian yang viral akhir-akhir ini. Sudah banyak yang berkomentar, sudah banyak yang bereaksi atas tindakan yang dilakukan oleh ucapan yang dilakukan oleh Ning Umi Laila terhadap Rhoma Irama. Walaupun ada yang membela bahwa itu bukan kesalahan, karena betul-betul terjadi. Kasus itu betul-betul terjadi, yaitu Ridho Rhoma, anaknya Rhoma Irama, betul-betul mengkonsumsi narkoba bahkan berulang-ulang kali. Ada yang membela seperti itu, tapi menurut saya sengaja atau tidak, Ning Umi Laila tetap itu masuk kepada salah ya, atau salah yang tidak sengaja, karena Ning Umi Laila berbicaranya di depan halayak ramai dan menurut saya menyinggung Rhoma Irama karena mengkaitkan dosa yang dilakukan anaknya kepada bapaknya. Artinya seandainya Rhoma Irama itu mendengar, maka dia insya Allah sebagai manusia biasa akan secara zahir dia akan sakit hati secara zahir ya, dalam pandangan zahir manusia. Fakta atau tidak fakta, ketika dibicarakan, ketika aib atau kesalahan, dosa atau maksiat itu dibicarakan di halayak ramai, maka itu tetap sebuah salah atau sebuah dosa yang perlu dilakukan suatu klarifikasi atau minta maaf, karena bisa masuk kepada ghibah atau masuk kepada namimah. Terlepas dari pro kontra ini, saya berharap Ning Umi Laila untuk meminta maaf secara langsung, mendatangi Rhoma Irama, menelpon atau membuat pernyataan di sosial media, mengakui kesalahannya, minta maaf agar segera polemik ini selesai, karena sehubungan Umi Laila itu berpidato dan mengandaikan, mengungkapkan sebuah aib itu di depan banyak daripada penggemar atau fan Ning Umi Laila pada waktu itu, yang intinya bahwa ada orang katanya yang gembar-gembor narkoba, gembar-gembor ini, tapi ternyata dia kecolongan. Maksudnya Ning Laila, orang yang gembar-gembor narkoba itu, yang anti narkoba itu ternyata kecolongan, anaknya terkena narkoba. Intinya bahwa dalam hal ini Ning Laila menyalahkan Rhoma Irama, dan di situ letak kesalahannya. Karena ini bicaranya di halayak ramai, karena ini bicaranya di depan umum. Bukan itu saja, setelah bicara direkam dan kemudian disebar di medsos, yang setelah disebar di medsos itu bukan hanya fan-nya Ning Laila yang mendengar, tetapi fan atau penggemar daripada Rhoma Irama. Oleh karenanya timbul pro kontra, ada yang mendukung, ada yang menyalahkan, kemudian timbul juga saling saling mencela di antara dua kubu ini. Saya berharap sebagai penggemar Ning Umi Laila dan juga penggemar Rhoma Irama, karena keduanya adalah ada kesamaan ya. Ning Laila itu ada mirip-miripnya sistem dakwahnya dengan Rhoma Irama, yaitu melalui nada dakwahnya dibungkus dengan nada atau lagu ya. Rhoma Irama juga demikian. Sepertinya Ning Umi Laila ini menjadi pembaharuan daripada Rhoma Irama, tapi sayangnya
Ning Umi Laila tidak kemudian apa namanya itu melakukan hal yang baik kepada Rhoma Irama, justru Rhoma Irama diserang dengan mengkaitkan dosa anaknya kepada beliau, dan disinilah letak kesalahan beliau, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Katakanlah ini kesalahan yang tidak sengaja. Nah, jika segera minta maaf, maka setidaknya Ning Umi Laila ada itikat baik untuk mengakui kesalahan dan meredam kedua kelompok besar, yaitu fan-nya Ning Laila dan fan-nya Rhoma Irama yang saat ini sedang berkecamuk, saling menyerang, kemudian saling menyalahkan, saling membela idolanya. Lalu kemudian Ning Laila adalah seorang yang masih gadis yang belum pernah mengalami bagaimana beliau punya anak, dan beliau belum pernah merasakan bagaimana rasanya mendidik anak sendiri. Itu jauh lebih sulit daripada mendidik ratusan anak orang lain. Mendidik anak sendiri itu satu lebih sulit daripada mendidik anaknya orang lain. Katakanlah murid ngaji ya, mempelajari ngaji anak sendiri itu lebih sulit ternyata setelah kita alami daripada mempelajari mulang ngaji anaknya orang lain dengan jumlah puluhan sampai ratusan. Lalu oleh karenanya saya berharap khawatirnya ini masuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, man ayarat, barang siapa orang mencela bidzambin dengan suatu dosa terhadap saudaranya, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta ya'malahu, sehingga dia mengerjakan dosa yang ia celah terhadap saudaranya itu persis ya. Lalu kemudian dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Dauh mengatakan wa kullu maksiatin, setiap sesuatu maksiat, setiap sesuatu kejelekan, setiap sesuatu kemungkaran, uyat yang dicelakan biha akhoka, terhadap saudaramu, kata Ibnu Qayyim, fahiya ilaika, dia akan kembali kepadamu. Artinya dosa itu akan kembali kepadamu, kamu akan melakukan dosa seperti yang engkau celakan kepada saudaramu itu. Dalam kasus ini adalah narkoba. Bisa kita bayangkan, nauzubillah, seandainya tidak minta maaf dan Rhoma Irama marah ketika mendengar ya. Lalu kemudian Allah sesuai dengan hadis ini, nauzubillah, Ning Laila kemudian melakukan tindakan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ridho Rhoma, yaitu anaknya Rhoma Irama, atau bukan Ning Laila tetapi calon suaminya, nauzubillah, atau anaknya atau keluarga dekatnya, nauzubillah. Oleh karenanya mungkin untuk segera mencegahnya paling cepat adalah Ning Laila segera meminta maaf kepada Rhoma Irama, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan maaf di medsos, atau kalau bisa datang langsung ke rumahnya, kemudian bertemu, disuting dan disebar di medsos. Itu jauh lebih baik dan jauh kemudian menyatukan dua kelompok yang sangat besar, yaitu fan-nya Ning Laila dan fan-nya Rhoma Irama. Lalu kemudian terakhir Imam Hasan Basri dauh juga dalam keterangannya, kanu yaquluna, orang-orang dulu itu, sahabat tabi'in dulu itu mengatakan, man roma, barang siapa orang mencela akhohu, saudaranya, bidzambin, dengan suatu dosa. Konteksnya sama, yaitu kota babinhu, yang mana orang itu setelah bertobat dari dosa tersebut, maka lam yamut hatta yabtalihu Allah bihi, maka orang itu tidak akan mati sehingga Allah akan menimpakan suatu bencana seperti apa yang ia bicarakan, apa yang ia celakan terhadap saudaranya. Artinya tetap bahwa terancam
orang yang menghina saudaranya dengan suatu dosa, dia akan melakukan dosa persis seperti yang ia celakan, yang ia cemoohkan, yang ia hinakan terhadap saudaranya itu. Oleh karenanya dari hati yang paling dalam, sebagai penggemar, sebagai pecinta, sebagai orang yang sering menyimak, mendengar ceramah-ceramah mauidhah daripada Ning Laila, dan di situ juga beliau ada potensi besar, banyak didengar orang, lebih mudah difaham orang. Saya Al-Fakir meminta, berharap agar Ning Umi Laila segera meminta maaf kepada Rhoma Irama. Terima kasih, mohon maaf kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.